alasannya lagi ketika BUMD ini tidak dibikin sumber pendapatan lain yang sah, yang memang secara potensi atau prospek bisnisnya, bagaimana Cilegon ini banyaknya industri, ini sangat luar biasa. Pemerintahan Pak Heldi Sanusi punya sejumlah program yang cukup banyak, sementara masa jabatannya tidak sampai 5 tahun. Mampukah dengan program yang banyak itu yang menjadi janji-janji politiknya itu dapat realisasi dengan maksimal? Kalau saya ngomong pesimis, takut ada yang mengatakan hidup kok pesimis. Tetapi saya mengatakan optimis karena bukan saya yang menjalankan ini, tapi saya melihat bagaimana dengan jangka waktu yang pendek saat ini, terutama dengan janji tenaga kerja 25.000, bantuan modal yang tadinya bantuan jadi pinjaman yang 1 juta, saya rasa tidak akan terrealisasi. Karena apa? Apalagi 2023 misalkan di akhir sudah ditetapkan menjadi calon kembali, itu saya rasa konsentrasinya akan sudah berpikirnya bukan lagi program, tetapi bagaimana berpikir untuk kepilih kembali. Dan itu saya rasa akan menjadi problem baru dengan program yang dia rencanakan sebelumnya. Dan jangan salah, sekarang sudah mulai ramai di teman-teman DPRD, teman-teman partai terkait dengan akan isunya ada interpelasi. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isromi Raj SEMH. Apa sih yang bakal kita bahas di sini kali ini? Pokoknya kita bahas seputar peran pengawasan DPRD Kota Cilegon terhadap pemerintah atau hal-hal lain lah yang terkait kewenangan dari Ketua DPRD Kota Cilegon. Langsung saja kita sapa Bapak Isromi Raj. Selamat siang, Pak. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Copot maskernya dong. Sudah vaksin, Pak? Alhamdulillah. Sudah 2 kali. Makin sibuk, Pak, ya, tiap hari jadwal padat. Ya, konsekuensi pekerjaan sebagai Ketua Dewan. Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, sapa dulu sobat podcast Radar Banten. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast Radar Banten dimanapun Anda berada. Bagaimana Radar Banten adalah menjadi favorit di Provinsi Banten. Alhamdulillah. Kita ketahui dan kita juga luar biasa menjadi penyambung bagi aspirasi dari level ormas apa ya di masyarakat berbagai informasi yang menjadi informasi seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Fakta itu, sobat podcast Radar Banten, ternyata Radar Banten masih mendapat hati di masyarakat. Bukan begitu, Pak Ketua Dewan? Realita. Pak, sebelum kita ngobrolin tema serius nih, saya ada satu pertanyaan sebenarnya yang pengen saya tanyakan. Karena kita udah lama nih nggak ketemu kan. Sempat terpikir nggak bakal jadi Ketua DPRD? Sering saya katakan bahwa kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah menyangka kadang-kadang dalam hidup itu apa yang kita inginkan kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita dapat. Jadi ketika proses ini berjalan, tentu sama sekali saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Ketua DPRD, tetapi mungkin jalannya sudah Allah berikan amanah ini. Tentu ini menjadi tanggung jawab saya secara pribadi membawahi institusi DPRD terkait bagaimana menjaga marwah martabat institusi DPRD, meski kita ketahui bersama bahwa di DPRD ini
tidak hanya Isromi selaku Iya. ketua, tetapi banyak teman-teman anggota yang bermacam-macam fraksi. Iya. Tetapi kita punya semangat bersama bahwa ketika membawa DPRD kita punya semangat yang sama bahwa kita jaga marwah martabat DPRD. Iya. Seperti itu. Pak berangkat dari seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat. Saya kenal dulu begitu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang bersentuhan dengan masyarakat. Ini sekarang Bapak masuk di sisa pemerintahan, tapi tetap menyuarakan aspirasi masyarakat, Pak. Baik, jadi memang apa yang dulu saya lakukan di lapangan Iya. ada sisi berbeda dengan sekarang di DPRD. Walaupun memang pada saat itu kita menyuarakan sesuatu yang disebut parlemen jalanan, Ya, istilah betul. mahasiswa atau istilah aktivis itu parlemen jalanan, tetapi sekarang berbeda, sudah betul-betul menjadi parlemen Ya. yang sah, yang konstitusional. Bagaimana rakyat memberikan kepercayaan, tentu ini kami betul-betul manfaatkan. Ketika dulu kami pada saat di LSM, di aktivis, kami menyuarakan dari kepentingan masyarakat yang sekupnya hanya di kelurahan pada saat itu, sekarang sudah mewakili 2 kecamatan, Citanggil, Ciwandan, Ya. bahkan sekarang sudah Satu kota menjadi Cilegon. satu kota Cilegon ya, sebagai ketua DPRD-nya kan seperti itu. Tentu ini harus saya manfaatkan terkait dengan peran fungsi bagaimana controlling, legislating, dan budgeting, sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang menjadikan kami atau saya keinginan dalam membangun kota Cilegon ini, walaupun kami bukan eksekutor, tetapi kami punya peran bagaimana untuk merubah tatanan dari sisi infrastruktur maupun dari sumber daya manusia ataupun aspek-aspek yang lain. Tentu disinilah peran kita sebagai budgetingnya dalam menganggarkan sesuatu yang ketika anggaran itu berpihak pada kepentingan masyarakat, tentu ini menjadi kebanggaan buat saya pribadi. Ketika itu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu kan bedanya hanya teriak-teriak saja di lapangan, tidak bisa, tidak punya hak budgeting karena masih parlemen jalanan. Nah sekarang ketika ada keinginan sesuatu yang disampaikan masyarakat langsung kepada saya, maka dengan agak sedikit ada kemudahan bagi saya ketika mempunyai hak budgeting untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Nah, aspirasi itu menjadi sebuah beban atau memang amanah yang sudah dipercayakan kepada Dewan untuk bagaimana merealisasikannya? Baik, jadi kami anggap itu suatu amanah, bukan beban. Artinya menjadi kebahagiaan lagi-lagi saya katakan buat kami ketika banyak masyarakat menyampaikan keinginannya, tercontoh perbaikan jalan, perbaikan selokan, drainase, ataupun hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat terkait dengan infrastruktur. Tetapi tidak hanya infrastruktur, sumber daya manusia juga perlu kita perhatikan, karena hakikatnya memang 3 faktor sebenarnya masyarakat yang ingin itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Pertama adalah pendidikan, kesehatan, baru infrastruktur. Jadi 3 aspek itu kadang-kadang masyarakat secara itu belum sepenuhnya merasakan, menerima manfaat dari 3 aspek ini. Padahal itu layanan dasar yang memang kewajiban pemerintah sudah harus dipenuhi gitu ya. Itu layanan dasar ketika beraktivitas. Contoh begini, ketika urusan pendidikan sudah selesai, maka dengan pendidikan ini dengan sendiri sumber daya manusia yang terbangun. Dari pelayanan kesehatan, bagaimana ketika masyarakat terganggu kesehatannya, ada pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, itu menjadi sesuatu yang wajib sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan
yang ketiga tadi yang sampaikan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini juga multipliernya akan luar biasa. Multiplier efek ketika infrastruktur itu dibangun dengan baik, maka akan tumbuh ekonomi dengan sendirinya mengikuti. Contoh sederhana saja, ketika ada akses jalan, orang berjualan, orang mondar-mandir melakukan kegiatan ekonomi akan mudah, dan harga tanah yang tadinya misalkan 50.000 ketika ada akses jalan masuk, infrastruktur yang baik, maka dengan sendirinya akan terangkat dan akan tumbuh ekonomi di situ. Maka kami harapkan bagaimana Cilegon sekarang harus bisa berinovasi dan visioner. Jangan lagi kita selalu terkungkung oleh persoalan perubahan yang digembor-gemborkan, tetapi selalu berstigma. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya itu seolah-olah diabaikan, seolah-olah tidak ada, karena ini terkungkung atau terperangkap dalam persoalan gaung yang berhembus perubahan seperti itu. Padahal harusnya pembangunan itu berkesinambungan, tidak bisa putus di satu periode kepala daerah ya, tapi periode berikutnya bagaimana yang sudah berjalan harusnya berkesinambungan, begitu Pak? Bagi orang yang mengerti. Betul. Karena kan kalau goalnya sama, framingnya untuk kesejahteraan masyarakat, harusnya itu sudah melekat dong. Artinya ya, program yang sudah bagus dijalankan, kemudian sampai memang tahapnya selesai pembangunan itu. Iya. Idealnya seperti itu ya harusnya ya. Saya katakan bagi orang yang mengerti. Susah ketika bagi orang yang tidak mengerti. Maka nah itu menjadi tugas Pak Isro dong sebagai ketua DPRD. Ya, sering kami katakan, sering kami ingatkan bahwa pembangunan berkesinambungan itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Karena ada RPJMD, ada RPJPD. Rencana membangun jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah. Ketika ini sering juga kita mendapatkan suatu gambaran atau diskusi dalam hal-hal terkait dengan BIMTEK, bagaimana ketika konstitusi mengatur demokrasi, ada orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Contoh, kalau itu tidak diatur secara sistematis dengan yang disebut tadi RPJMD atau RPJPD, bahwa tidak sustainable, maka orang seenaknya akan berbicara, nanti kalau saya terpilih akan saya jadikan Cilegon ABCD. Ya sah-sah saja itu karena inovasi, tetapi jangan lupa ada tadi yang disebutnya sustainable. Padahal seharusnya secara konstitusional untuk merubah arah pembangunan itu kan perlu revisi RPJMD, perlu revisi RPJPD. Nah, harusnya ditempuh cara itu, bukan tidak artinya mematahkan ya program yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, kemudian dibuat program baru yang kemudian tidak melanjutkan program-program yang sudah berjalan sebelumnya yang sudah baik. Ya, makanya kami katakan pada saat awal mereka menyusun dokumen RPJMD, silakan, karena sering kami katakan bahwa pembangunan itu ada 3 aspek. Partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kadang ada musrembang, ada kalau di dewan ada reses, partisipasi bagaimana rakyat menginginkan, masyarakat menginginkan pembangunan seperti apa. Yang kedua adalah teknokratik, bagaimana ini berkesinambungan juga dengan pemerintahan yang lebih tinggi, dalam ini pemerintah pusat nasional harus sinkron, harus sinergi, dan harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Dan yang terakhir bagaimana aspek politis, yaitu tadi ketika dia berkembangnya apa yang dia akan lakukan untuk kota Cilegon ini. Nah tadi kembali kepada RPJMD, kita rasakan, silakan kalian tuangkan apa yang digagas pada saat janji pembangunan, tetapi selesaikan ini dulu. Ini juga harus diselesaikan RPJMD yang sebelumnya, karena ini masih berjalan. Maka wajib hukumnya untuk menyelesaikan ini. Dan seperti itu kita tidak mengarahkan atau kita tidak memberikan masukan yang tidak rasional atau tidak relevan, tetapi bagaimana ini yang disebut tadi berkesinambungan, karena wajib juga hukumnya seperti itu, biar terarah Cilegon ini seperti apa gitu. Tapi tidak juga menghalangi atau menghambat
inovasi yang mereka lakukan. Itu seperti itu. Tapi berarti harusnya bisa seiring sejalan ya, yang sudah ada terus dilanjutkan, program baru yang digagas tidak apa-apa tertuang dalam RPJMD atau RPJPD begitu ya Pak ya? Ya, memang kan sempat pada saat itu ketika ada wacana Warnasari akan tidak dituangkan dalam RPJMD, JLU tidak dituangkan dalam RPJMD. Nah, pada saat itu kita tolak. Kita tidak akan dengan tidak ada dasar kajian ya waktu itu. Dengan tidak ada dasar kajian, hanya terlihat yang saya bilang terjebak dalam situasi politik kemarin seperti itu, tanpa melihat multiplier effect yang akan dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon ketika program ini bisa berjalan dengan baik. Support center juga demikian, menjadi kebanggaan Kota Cilegon. Bagaimana Tanggul juga Tandon itu juga kan fungsinya untuk bagaimana mengurangi banjir di Kota Cilegon. Seperti itu. Nah, kalau ini tidak dilanjutkan ya berarti kan tidak memahami apa arti pemerintahan. Seperti itu. Oke, kemarin mungkin belum memahami, ketika sudah dilantik harusnya belajar bagaimana pemerintahan itu seperti apa gitu. Dan sekarang masih diabaikan atau sudah diakomodir? Kalau itu diabaikan tidak akan berjalan program mereka juga. Karena pemerintahan daerah itu jangan lupa tidak hanya eksekutif, tetapi DPR dan eksekutif. Undang-Undang 32 mengatur bahwa 2014 mengatur bahwa pemerintahan daerah, eksekutif dan DPRD. Pak, untuk membiayai program tentunya kan butuh pendapatan daerah. Kalau saya lihat dari struktur APBD Kota Cilegon, lagi-lagi selalu digenjot terkait potensi pendapatan dari sektor parkir misalkan ya, kemudian sektor-sektor yang memang itu kalaupun itu tidak kemudian digenjot, itu sudah dengan sendirinya gitu loh menjadi urusan pendapatan yang akan dengan sendirinya terpenuhi. Tapi kan di Cilegon ini punya 2 BUMD, ada PTPCM dan PPRSCM ya. Seharusnya idealnya BUMD ini kan menghasilkan pendapatan daerah juga begitu Pak ya? Jadi terkait dengan pendapatan yang bagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD, pendapatan daerah, retribusi daerah, itu sudah di voting dan sudah diarahkan apa saja yang boleh, mana kewenangan pemerintah kabupaten kota, mana kewenangan provinsi dalam hal ini. Itu yang tadi disampaikan. Ini saya rasa perlu inovasi yang lain. Maka ketika Cilegon tidak mempunyai SDA yang baik, tidak seperti kabupaten kota yang lain, misalnya SDA kita sumber daya alam kita untuk potensi pendapatan ini, adanya pelabuhan, bagaimana Warnasari yang dulu Kubangsari sekarang Warnasari itu menjadi harapan besar sebenarnya. Kalau kita boleh lakukan survei terkait dengan pelabuhan, kami meyakini 80% masyarakat Kota Cilegon bangga dengan pelabuhan. Kenapa? Ini potensi yang sangat bagus bagaimana ini untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari sisi BUMD yang potensinya akan luar biasa. Pertama, ekonominya akan tumbuh dengan banyak UKM di sana nanti kalau ini sampai terrealisasi dengan baik. Ya memang persoalannya tidak mudah. Banyak aturan-aturan juga, tetapi dari sektor apanya Pak? Maaf, kalau kepelabuhanan ini harusnya digarap serius dari pajak kepelabuhanannya kah? Atau dari misalkan jasa sandar kapal misalkan? Itu tidak tertuang dalam jasa sandar atau apa itu, tetapi pemerintah bagaimana dividen yang mereka berikan terhadap kita. Ketika keuntungan mereka kita bisa melihat, oh modalnya segini, keuntungannya ini, maka secara aturan dia akan memberikan dividen. Pengelolaan teknisnya silahkan apapun itu digali. Karena tidak ada pajak, tidak ada retribusi. Bagaimana bisnis ini jalan? Sehingga ketika dalam perubahan anggaran maupun reguler, mereka menyampaikan menyumbangkan dividen yang cukup baik. Contohnya sekarang sudah di angka 8 miliar. 8 miliar. Pernah juga
tahun kemarin pada saat ada lote baru itu menyumbangkan sekitar 10 miliar. Kami minta 10 miliar karena ada lahan kita yang dipergunakan oleh lote. Tercapai Dan itu tercapai. Nah, berarti kan di situ ada potensi tuh. 10 miliar. Luar biasa gitu tuh. Jadi apa alasannya lagi ketika BUMD ini tidak dibikin sumber pendapatan lain yang sah, yang memang secara potensi atau prospek bisnisnya, bagaimana Cilegon ini banyaknya industri, ini sangat luar biasa menurut kami, dan SDA kita memang hanya ada di sana. Seperti itu. Terkait BUMD lainnya Pak selain PT-PTN? Ya, kan hanya ada tiga ya. PDAM dan BPRS. Ya, PDAM, betul. Tidak signifikan kalau untuk yang lain. Hanya BPRS itu kemarin terjadi cukup kesulitan sehingga perlahan sekarang sudah mulai membaik. Kalau PDAM ya kita yang penting layanan terhadap masyarakat tidak terganggu lah. Kita tidak terlalu bagaimana PDAM harus besar memberikan dividen daripada pemerintah, tetapi yang kami lebih utamakan pelayanan terhadap masyarakat kalau PDAM, karena itu menyangkut hajat tiga orang banyak. Nah di sini kita melihat kita tumpuannya hanya PCM, dan memang ada wacana pemerintahan sekarang akan membuat membentuk 3 BUMD. Nggak tahu itu BUMD baru. BUMD baru yang saya dengar sih seperti itu, tetapi ya saya sarankan ngapain ada BUMD baru, manfaatkan saja potensi yang ada. Dan dengan sekarang terpilihnya ada penunjukan sudah terpilih direksi baru dan komisaris, digenjot saja itu untuk meningkatkan apa? Kan mereka yang melakukan lelang, yang open bidding mereka. Jadi nanti kita ingin tahu ketika ini ada perubahan dari jajaran komisaris sampai direksi oleh pemegang saham, kita ingin tahu potensi yang akan dilakukan oleh PCM dengan jajaran komisaris dan direksi yang baru ini. Dia berani memberikan janji apa terhadap DPR, terhadap dividen yang akan datang. Karena kemarin kan organisasi itu lumpuh karena SK sempat vakum karena SKPLH-nya juga selesai, sehingga memang justru ini menjadi polemik sebenarnya. Ini menarik Pak, harusnya tidak boleh ada kevakuman kan dalam sebuah BUMD. Iya, seharusnya kan tidak boleh ada kevakuman, tapi beberapa minggu kemarin kan sempat terjadi kevakuman. Bagaimana SKPLH-nya juga kan sudah selesai, sementara baru ditunjuk kemarin direkturnya. Ini beberapa minggu ada kevakuman dalam organisasi PCM. Kemudian yang lebih penting sebenarnya ketika eksekutif pemerintah daerah dalam hal ini menggembor-gemborkan sesuatu yang ingin clean and clear, ingin tidak ada intervensi apapun, track record dari seluruh jajaran komisaris maupun direktur ini bersih, track recordnya baik, sampai kami mendapatkan kabar bahwa menggandeng salah satu institusi pemerintah terkait bagaimana melihat jejak rekam jejak dari calon-calon direksi ini, sehingga ada salah satu direktur utamanya yang saya dengar bermasalah dengan pajak LHKPN selama 2 tahun. Nah ini justru menjadi debatable bagi kami di DPRD. Sementara ruang itu kan memang mereka yang melakukan. Iya, harusnya itu sudah clear Pak ya. Karena kan melibatkan juga kan Badan Intelijen Negara kalau tidak salah untuk proses track record tadi itu ya. Iya, dan Badan Intelijen Negara sudah menyatakan bahwa dia bermasalah di 2 tahun. Justru itu muncul dari Badan Intelijen Negara. Justru itu muncul dari Badan Intelijen. Kenapa masih ditunjukkan seperti itu? Tentu ini menjadi perdebatan di DPRD, apalagi di Komisi 3 yang menjadi mitra kerja. Maka ini harus dijelaskan oleh tim open bidding.
yang melakukan itu, apalagi kepala daerah selaku pemegang saham yang mempunyai hak prerogatif ketika tiga besar ini muncul, maka hak prerogatifnya digunakan untuk menunjuk salah satu yang menjadi direktur utama. Jadi apapun itu, kami ingin PCM berjalan dengan baik, yang sudah baik diperbaiki, yang sudah baik dilanjutkan, malah lebih ditinggalkan, dan memperbaiki kalau dianggap memang ada hal-hal yang tidak atau kurang baik. Dan jangan lagi saya selalu disuguhkan dengan berita-berita yang menyatakan, oh ini pemerintahan sebelumnya, oh ini pemerintahan sebelumnya. Itu bukan seorang pemimpin. Bukan pemimpin kesatria. Bukan seorang pemimpin, bukan watak seorang pemimpin. Bukan watak seorang pemimpin seperti itu. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan pernah kita coba selalu menyalahkan pemimpin sebelumnya. Tetapi harusnya tunjukkan bahwa pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia bisa memberikan yang terbaik dan tidak harus menjelek-jelekan atau mendiskreditkan pemimpin sebelumnya, seperti itu. Pak Isro, satu pertanyaan terakhir nih. Pemerintahan Pak Heldy Sanusi punya sejumlah program yang cukup banyak, sementara masa jabatannya tidak sampai 5 tahun. Di 2023 kalau tidak salah, 2023 betul ya, akan ikut pemilihan pilkada serentak. Mampukah dengan program yang banyak itu, yang menjadi janji-janji politiknya itu dapat realisasi dengan maksimal? Kalau saya ngomong pesimis, takut ada yang mengatakan hidup kok pesimis. Tetapi saya menyatakan optimis karena bukan saya yang menjalankan itu, tapi saya melihat bagaimana dengan jangka waktu yang pendek saat ini, terutama dengan janji tenaga kerja 25.000, bantuan modal yang tadinya bantuan jadi pinjaman yang 1 juta, saya rasa tidak akan terrealisasi. Karena apa? Apalagi 2023, misalkan di akhir sudah ditetapkan menjadi calon kembali, itu saya rasa konsentrasinya akan sudah berpikirnya bukan lagi program, tetapi bagaimana berpikir untuk kepingin kembali. Dan itu saya rasa akan menjadi problem baru dengan program yang dia rencanakan sebelumnya. Dan jangan salah, sekarang sudah mulai ramai di teman-teman DPRD, teman-teman partai terkait dengan akan isunya ada interpelasi. Bagaimana desakan dari komunitas masyarakat terkait dengan KCS ini luar biasa tinggi, terutama menjadi 2 program tenaga kerja dan bantuan modal yang jadi pinjaman itu, sehingga ini progresnya masyarakat ingin tahu. Sudah 9 bulan berjalan, harusnya 25.000. Jadi dalam 1 tahun, dalam 9 bulan ini, di mana saja yang sudah terserap tenaga kerja ini? Karena janjinya kan 25.000 tenaga kerja. Dan dalam 9 bulan berjalan ini harusnya sudah ada progres. Apa yang sudah dilakukan di industri mana yang sudah mulai menyerap, dan di kelurahan mana saja yang progres itu sudah diinformasikan terhadap publik. Sementara ini sudah pernah ditanyakan langsung Pak ke pemerintah? Sudah ditanyakan, tetapi yang disampaikan hanya magang, hanya training, bukan menjadi. Padahal dalam visi misi penyerapan tenaga kerja. Nah sekarang lihat saja hasil itunya nanti, badan statistik berkurang atau tidak jumlah pengangguran kita sekarang 12,69%. Apalagi dengan nanti ada lulusan yang baru juga, angkatan tenaga kerja yang baru, ini saya rasa, nah itulah menjadi isu yang sedang dan akan dilakukan oleh partai-partai di dalam bagaimana ada hak interpelasi terhadap kepala daerah. Oke, sobat podcast Radar Banten, apapun nanti yang
akan dilakukan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Pak Heldi Sanusi. Mudah-mudahan Pak Isro sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon tetap pada relnya mampu mengawasi kebijakan-kebijakan setiap yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Sehat-sehat terus untuk Pak Isro Miraj, mudah-mudahan mampu tetap membawa perubahan di Kota Cilegon, Pak. Karena bagaimanapun aspirasi masyarakat Kota Cilegon itu bertumpu pada suara di parlemen. Begitu Pak, terima kasih Pak. Akhir kebersamaan kita, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol-ngobrol kembali karena dibatasi waktu juga. Saya Aditya Ramadan mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.